Nah, peran pemerintah itu dan peran para ahli juga meneliti bagaimana menciptakan benih yang tahan terhadap penyakit dan hama tertentu di suatu tempat. Tidak mungkin kita memaksakan hal yang sama di mana di situ ancamannya telah berubah. Tadi Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi itu tidak ada yang ditakuti. Melebihi COVID, melebihi perang. COVID kita udah lulus lah, ya kan? Melebihi perang. Selamat datang di podcast Rumah Bersama Pelayan Rakyat. Hari ini hari yang istimewa, kita kedatangan seorang narasumber, Dr. Surono, yang lebih akrab dipanggil Mbah Rono. Hari ini kita akan berbicara tentang perubahan iklim, ya. Dan tentunya sebelum kita bicara perubahan iklim, kita harus kenal lebih jauh dengan narasumber kita. Mbah Rono ini juga keluarga besar dari Sigap Solidaritas ITB untuk Ganjar Pranowo. Rambutnya udah sama ini Mbah, putihnya Mbah. Sudah. Baik, Mbah Rono, terima kasih. Boleh dijelaskan Mbah Rono, perubahan iklim itu maksudnya apa sih Mbah Rono? Kalau menurut definisi di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009, perubahan iklim adalah perubahan iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia. Saya gariskan aktivitas manusia. Aktivitas manusia. Ya, yang menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global serta perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati dalam kurun waktu yang dapat diperbandingkan. Ini apakah ada perubahan iklim yang bukan oleh ulah manusia? Ya. Salah satu adalah letusan Gunung Tambora, letusan gunung api terbesar dalam abad modern manusia tahun 1815, di mana suhu bumi kita itu turun 0,2 derajat Celcius sekitar itu. Ya. Kemudian di Eropa itu tidak mengalami musim panas. Ya. Saat itu gagal panen dan terjadi kelaparan hebat dan terjadi kematian massal. Tapi setiap kejadian itu ada perubahan, ya kan, budaya dan sebagainya gitu ya. Sebagai contoh misalnya, karena banyaknya kuda yang mati, waktu itu penjaga hutan di Jerman itu membuat satu alat satu roda dikayuh dengan kaki yang ini berkembang menjadi sepeda. Dan waktu itu kalau tidak salah Napoleon kalah perang karena tidak ada bahan makanan lagi. Ya kan? Ya. Peradaban itu berubah dengan pernah mengalami perubahan iklim ini gitu ya. Ya. Terus sekarang ini perubahan iklim ini yang diakibatkan oleh apa gitu ya, yang oleh manusia itu 80% adalah oleh emisi gas CO2. Ya kan? Dari mana gas CO2 ini adalah dari gas CO2 80% itu hasil pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak dan gas bumi, batu bara dan sebagainya. Yang 20% lain-lain adalah pertanian dan sebagainya, pembakaran itu. Tetapi yang paling besar adalah bertanggung jawab terhadap perubahan iklim adalah gas CO2 itu, ya kan? Di mana bumi kita seperti greenhouse, di mana matahari turun ke bumi yang direfleksikan seharusnya dipantul kembali sehingga permukaan bumi kita menjadi panas. Akhirnya apa? Ya terjadi penguapan lautan yang demikian hebat dan sebagainya. Akhirnya ada hujan di atas normal, tetapi di sisi lain ada kekeringan. Jadi bencana dari bencana akhirnya. Oleh karena itu Presiden pada saat membuka rapat koordinasi nasional penanggulangan bencana tahun 2023, beliau Presiden kita Bapak Insinyur Joko Widodo menyampaikan apa yang ditakutkan oleh dunia saat ini bukan lagi pandemi, bukan lagi perang, tetapi yang lebih mengerikan yang ditakuti oleh semua negara adalah perubahan iklim. Dan perubahan iklim itu menyebabkan frekuensi bencana alam di dunia naik drastis. Sebagai contoh di Indonesia yang disampaikan oleh Bapak Presiden saat itu adalah pada tahun 2010 jumlah kejadian bencana di Indonesia
terhitung 1945, tapi di tahun 2022 melonjak menjadi 3.544 kejadian bencana. Hanya dalam tempo 12 Dalam tahun. 12 tahun, bisa Dari bayangkan. 1945 menjadi 3.000 lebih. Iya, 3.000 lebih. Lebih dari 2 kali lipat. Lipat. Bencana terjadi. Bencana terjadi di Indonesia. Akibat perubahan iklim. Akibat perubahan iklim, khususnya ya yang paling banyak terjadi adalah bencana hidrometeorologi. Seperti apa? Hujan ekstrim, terjadi banjir bandang, kemudian juga bencana hidrooceanografi seperti gelombang pasang dan gelombang tinggi dan sebagainya, angin puting beliung juga ada. Dengan banjir dan kekeringan tersebut jelas akan sangat mengganggu pertanian dan perikanan Indonesia. Artinya ketahanan pangan Bisa terganggu, sangat terganggu. Ini oleh karena itu kita sudah masuk dalam perubahan iklim ini. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus melakukan upaya-upaya gitu. Ya kan? Kalau tadi perubahan iklim akibat daripada letusan Gunung Tambora, mesin alam itu bisa dengan mudah menormalkan kembali. Tetapi perubahan iklim yang oleh manusia ini, ya kan? Ya industri mengeluarkan CO2, transportasi dan sebagainya, dan kendaraan pribadi dan sebagainya, itu membuat efek gas rumah kaca yang menjadi tinggi, dan kemudian terjadilah perubahan iklim. Ini yang seharusnya manusia yang membuat, manusia yang harus bisa memperbaiki, ya kan? Karena tanpa ada upaya-upaya mitigasi dan adaptasi, saya khawatir, ya kan, terjadi jangan sampai terjadi kelaparan dan sebagainya itu kan, terjadi pengurangan jumlah manusia dan sebagainya sebelum itu terjadi, karena ulah manusia itulah yang membuat ini terjadi. Maka dari itu manusia lah yang bertanggung jawab. Siapa yang bertanggung jawab? Bukan presidennya, bukan siapa, tetapi seluruh masyarakat. Dan ini sifatnya global, maka masyarakat dan kita adalah bagian dari masyarakat dunia, ya kita harus bertanggung jawab bersama-sama. Gitu. Iya. Artinya gini, Mbah, dari presiden dan semua lapisan masyarakat harus ikut. Kira-kira bentuk konkretnya apa yang harus dilakukan, Mbah? Ya, kalau dari mitigasi kan dapat diartikan sebagai kegiatan mengurangi dampak perubahan iklim itu. Tidak bisa mengenolkan sama sekali. Mitigasi dilakukan menyusun rencana aksi penurunan gas rumah kaca dan sebagainya. Harus dilakukan, ya kan? Misalnya oleh pemerintah itu, ya kan, kegiatan ratifikasi Kyoto, protokol Kyoto, mengembangkan program-program terkait dengan mitigasi perubahan iklim. Sebagai contoh misalnya pemulihan mangrove dan kemudian reboisasi dan sebagainya. Ini program-program yang harus dirangsang oleh pemerintah gitu. Mengurangi konsumsi listrik misalnya masyarakat nih ya. Itu tadi pemerintah yang harus meratifikasi protokol Kyoto, kemudian mengembangkan program-program yang tentunya mengurangi dampak perubahan iklim. Masyarakat harus misalnya mengurangi penggunaan mobil-mobil pribadi, apalagi mobil-mobil dengan CC tinggi, menggunakan alas listrik yang hemat energi gitu kan. Kemudian menanam pohon di sekitar rumah jika memang itu ada lahan dan sebagainya. Di sektor industri tentunya harus ada pemanfaatan mesin-mesin yang efisien dalam bidang energi. Nah ini pemerintah harus bisa merangsang juga, di mana industri yang menggunakan mesin-mesin yang efisien dalam bidang energi tentunya harus ada perlakuan fiskal khusus gitu kan, untuk merangsang itu kan. Insentif pemanfaatan bahan bakar dan bahan baku yang ramah lingkungan, misalnya penggunaan energi terbarukan dan sebagainya gitu kan. Jadi perubahan iklim itu bisa berdampak kepada siapapun, ya kan, tidak pilih dan tidak mengenal batas wilayah provinsi, apalagi tidak mengenal batas negara.
Ke mitigasi itu kan butuh waktu ya, Mbak. Ya. Mungkin sambil menunggu harus ada penyesuaian barangkali ya, Bang Rono. Iya, penyesuaian memang harus ada, di samping memang mitigasi juga tetap harus dilakukan. Harus penghijauan, rehabilitasi mangrove dan sebagainya, itu upaya-upaya untuk mengurangi emisi ya gas rumah kaca. Ya. Dan adaptasi adalah karena dengan adanya perubahan iklim ini kan tentunya tadi ada banjir, terus juga hama penyakit untuk tanaman itu juga tumbuh berkembang, dan mungkin ada hama dan penyakit baru dengan kelembaban yang berbeda dan sebagainya. Oleh karena itu masyarakat juga harus bisa, misalnya petani harus menanam bibit tanaman yang kiranya ya kan tahan terhadap penyakit dan hama tertentu. Iya. Nah, peran pemerintah itu dan peran para ahli juga meneliti bagaimana menciptakan benih yang tahan terhadap penyakit dan hama tertentu di suatu tempat. Tidak mungkin kita memaksakan hal yang sama di mana di situ ancamannya telah berubah, ya kan? Karena perubahan iklim, ada perubahan kelembaban, ada perubahan hama dan penyakit. Oleh karena itu ada penyesuaian, ya kan, dengan bibit yang tentunya tahan terhadap penyakit dan hama Ada tersebut. pemilihan bibit dan jenis-jenis Jenisnya tanaman. itu salah satu adalah adaptasi-adaptasi yang harus kita lakukan, terutama ya misalnya sekarang karena hujan ekstrim dan kekeringan ekstrim juga. Pemerintah ini sudah melakukan banyak hal, terutama adalah banyaknya dam-dam dibangun, ya kan? Itu dalam rangka ketahanan sumber daya Salah air. satunya adalah ketahanan sumber daya, ketahanan air. Iya. Karena besar kemungkinan dan tidak bisa dielakkan adalah di suatu tempat kekurangan air dan sebagainya. Dan air itu bisa menjadi pangan dan energi. Walaupun kita memang membutuhkan energi, pangan dan air, tapi air bisa kebutuhan kita sehari-hari untuk tanaman pangan, dan bisa juga dirubah dalam bentuk lain adalah energi misalnya PLTA dan sebagainya gitu. Baik, Mbah. 2024 akan terjadi pergantian presiden Ya. di negeri kita ini. Ya. Artinya ini PR besar bagi presiden Betul. selanjutnya, Mbah. Iya, semoga presiden yang bisa melanjutkan program-program presiden yang ada, Iya. ya kan? Ini sudah dilakukan mitigasi dan adaptasi. Nah, tinggal melanjutkan saja kan? Iya. Nah, di belakang presiden ini harus ada think tank yang bisa melakukan mitigasi dan adaptasi yang applicable, bukan slogan-slogan, bukan hanya ada di seminar-seminar, tetapi harus datang langsung ke masyarakat. ke masyarakat. Iya. Karena subjeknya ada di sana. Pelaku ketahanan pangan adalah para petani, ya kan? Ya kan, harus datang ke sana. Apa yang harus dilakukan? Misalnya penghijauan harus ada di sana. Jadi satu contoh yang sangat luar biasa, presiden kita ikut menanam mangrove loh. Iya. Menanam mangrove, datang ke pantai dengan masuk ke laut menanam. Salah satu contoh, presidennya saja mau. Apalagi masyarakatnya, kita yang memilih kan gitu ya. Iya. Nah, suatu saatnya penggantinya ini harus seperti itu. Harus punya orang di belakang beliau yang mengerti betul mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, ya kan? Agar supaya kita jangan sampai ketahanan pangan ini goyah. Ini kalau ketahanan pangan gitu goyah, apapun bisa ambruk, termasuk politik kita bisa berubah total, ya kan? Nah, ini yang harus Sangat serius ini, Mbah. sangat serius. Tadi Artinya dikatakan stabilitas negara pun iya, bisa terganggu. bisa terganggu, ya kan? Bisa terganggu. Akibat Tadi Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, tidak ada yang ditakuti. Melebihi COVID. Melebihi perang. COVID kita udah lulus lah, ya kan? Melebihi perang. Ini serius itu kan. Tidak mungkin seorang presiden mengatakan ecek-ecek gitu ya. Iya, Ini serius. Dan kita itu bisa merasakan. Bisa melihat di media cetak dan elektronik gitu ya. Di suatu tempat banjir habis-habisan, di suatu tempat kebakaran kekeringan dan sebagainya. Kebakaran hutan, beruntung kita sudah bisa mitigasi, salah satunya bisa bayangkan kekeringan maka kebakaran hutan. Kebakaran hutan adalah emisi karbon. Bisa bayangkan itu, menambah parah daripada perubahan iklim sendiri. Nah, ini salah satunya mitigasi. Ini kan kita nggak dengar lagi kebakaran hutan kan? Iya. Suatu hal yang sudah positif. Lah, itu salah satu gerak mitigasi itu, ya kan? Penanam mangrove terus, BUMN ikut bergiat, swasta juga ikut bergiat melakukan penghijauan dan sebagainya. Dan
itulah tuh kerja real. Iya. Ya kan? Dan sekarang bagaimana mengedukasi masyarakat terus diperlebar, diperbanyak, masyarakat sadar terhadap perubahan iklim dan sadar bagaimana memitigasi dan beradaptasi. Itu saja. Ini Mbah, saya punya data produksi CO2 Indonesia saat ini nomor 3 terbesar di dunia, 800 juta ton. Ya. Artinya ini sudah sangat mengkhawatirkan. Serius. Sudah sangat mengkhawatirkan. Sudah sangat Ya terutama ya kita terutama ya yang banyak sorot adalah masalah alih fungsi lahan, terutama hutannya. Iya. Itu salah satu penghasil Seiring CO2-nya. dengan pertumbuhan industri, hutan berkurang. Ya, di samping itu ya kita harus mengedukasi juga kita semua tentang tata ruang kita, ya kan? Tata ruang kita kan horizontal, ya kan? Bertambahnya penduduk maka kebutuhan pemukiman itu semakin luas. Betul. Terdasarlah hutan dan area-area hijau kan. Kita harus mengedukasi bahwa perkembangan kita suatu saat harus vertikal sehingga kita masih memiliki space untuk melakukan penghijauan dan sebagainya agar supaya emisi gas rumah kaca itu bisa kita kendalikan gitu. Luar biasa ya. Ini pekerjaan serius, pekerjaan besar. Serius. Nah, Presiden mengatakan loh. Gimana dengan banyaknya sampah ini, Mbak? Itu mempengaruhi perubahan iklim? Sangat mempengaruhi. Oleh karena itu menghasilkan metan ya, gas. Menghasilkan metan dan sebagainya itu sebetulnya bisa diolah gitu ya. Diolah ya kan. Kemudian ditanam lagi ke dalam tanah untuk menyerap karbon itu kan. Di samping untuk memulihkan lahan kita yang sudah sakit sekarang ini karena banyaknya penggunaan pupuk-pupuk kimia bagi petani kita kan mereka mengandalkan pupuk kimia, ya kan? Sedangkan karena hasilnya lebih cepat. Karena reaksinya lebih cepat gitu. Cepat. Tetapi tidak sadar bahwa dia sedang merusak lahan sendiri dan suatu saat hasilnya juga akan menurun. Karena tingkat keasaman tanah juga meningkat, kemudian tumbuhnya tanaman juga tidak sempurna sehingga hasil panennya pun akan menurun. Apakah Mbak Rono sudah pernah bertemu langsung petani-petani untuk menyampaikan ini? Saya kebetulan sekarang menjadi caleg di Jawa Timur 8 ya. Oh, Mbak Rono, caleg PDIP. Iya, dia caleg PDIP. Jawa Timur 8. Iya, saya temuin para petani, Itu Jawa Timur 8 di mana aja? Madiun, Kabupaten Madiun, Mojokerto, Nganjuk, kemudian Jombang. Banyak petani di situ. Banyak kebetulan petani, oleh karena itu saya sangat-sangat antusias sekali, ya kan? Saya datangin mereka. Saya datangin mereka di sawah, kemudian di rumah, di mana kelompok taninya, mari kita bicara gitu kan. Saya kasih gratis pupuk-pupuk organik, supaya gunakanlah pupuk organik, ya kan? Karena belum mencukupi betul dan belum punya waktu saya untuk memproduksi pupuk organik padat, saya kasih pupuk organik cair untuk mengurangi, ya kan, penggunaan pupuk kimia sehingga lahan itu bisa diselamatkan. Ya, juga dengan pupuk organik itu bisa mengurangi biaya produksi sehingga petani diharapkan bisa punya hasil yang baik. Tetapi dengan organik itu ya kan hasil tanamannya paling tidak sehat lah. Sekarang boleh karena semi organik. Suatu saat mungkin kalau punya waktu kita produksi pupuk organik padat bisa purely organik, akan sehat untuk dikonsumsi, akan sehat juga lahan ya gitu kan, tidak sakit karena kimia. Itu yang saya harapkan di dapil saya karena mayoritas petani tebu, jagung, kemudian ada juga padi dan sebagainya. Sangat merangsang Andrealin untuk mengedukasi mereka. Anda ada di era perubahan iklim, Anda akan mengalami kekurangan air, Anda akan suatu saat akan kena puting beliung, Anda akan suatu saat bisa terkena kekeringan atau banjir dan sebagainya. Anda harus siap itu, ya kan? Jadi ini kerjaan bersama ya, Mbak. Kerjaan bersama dan bencana itu adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah, bukan hanya masyarakat. Ini tanggung jawab bersama. Tidak mungkin, ini masalah besar. Ya kan, masalah besar. Dunia tidak takut lagi pada pandemi. Dunia tidak takut pada perang. Yang disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Mungkin salah satu problem terbesar juga, Mbak, masyarakat banyak yang belum tahu. Nah, ya, Mbak. ini dia. Apa yang harus dilakukan nih, Mbak? Hanya satu ya. Pengalaman saya.
Waktu saya menangani bencana, Iya. saya seminar diundang di hotel, didatangkanlah pejabat, tokoh masyarakat dan sebagainya dan sebagainya. Kok yang korbannya kok banyak terus? Apa yang salah gitu ya? Iya. Ternyata saya datangi subjeknya. Subjeknya apa? Masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana. Iya. Saya didik mereka. Saya sebut namanya mitigasi bencana tanpa roti dan dasi. Biasanya saya Itu istilahnya. Iya, karena tanpa saya roti dan dasi. iya, karena saya dulu kalau diundang di hotel kan pagi-pagi sarapan roti Iya, gitu kan. betul. Waktu presentasi pakai dasi gitu. Iya. Saya datangin ke mereka. Saya dengar Anda. Untuk mancing itu saya duduk di kilometer 0 Yogyakarta depan dengan kantor pos sana malam Minggu. Seperti belusukan Iya, yang kan dilakukan Pak Jokowi. Banyak sampah di sana malam Minggu. Saya punguti dengan teman-teman Iya. LSM. Lama-lama tanya, kamu sebenarnya mau apa? Saya cuma mau dengar Iya. Anda bagaimana menurut Anda bencana itu. Dan dengan contoh empiris itu, ya kan subjek saya adalah para petani yang mohon maaf ya, literasinya juga tidak bagus gitu dan sebagainya. Dia hanya berdasarkan pengalaman. Ya dulu begini maka anak cucunya dia melakukan begini. Sedangkan perubahan iklim itu memerlukan penyesuaian, memerlukan adaptasi, memerlukan mitigasi dan sebagainya. Inilah subjeknya. Oleh karena itu saya datangi mereka. Seperti apa yang saya lakukan pada saat mitigasi bencana. Jadi saya setir sendiri, saya datang mereka sendiri gitu kan. Saya kulunun, saya panggil mereka dari sawah gitu kan. Ini lo ada pupuk organik gunanya begini. Terus kenapa sekarang hasil panen mereka kan cerita begini, hasil panen yang ini kurang air dan sebagainya. Ini loh sekarang kita mengalami begini. Anda harus melakukan ini dan sebagainya. Nah ini yang saya mencoba mengedukasi mereka. Karena ini tanggung jawab bersama. Bukan hanya tanggung jawab seorang bupati, camat, presiden sekalipun. Kalau tidak semua masyarakat itu partisipasi, gagal sudah pasti, berhasil kebetulan. Betul. Jadi benar-benar kita harus serius menghadapi. Harus serius. Ya bayangkan, pandemi aja nggak takut, perang aja nggak takut. Sama kan presiden dulu nyampaikan. Bukan saya. Kalau saya boleh tidak percaya, tapi presiden Republik Indonesia yang tingkat kepercayaan masyarakatnya 80% lebih loh kan. Betul. Dan dihormati oleh pemimpin dunia kan, menyampaikan itu. Ini nggak sembarangan. Tidak mungkin Presiden Jokowi menyampaikan itu, yang jika kondisinya tidak baik-baik saja gitu. Walaupun keadaan ini pahit, tetapi beliau harus sampaikan supaya masyarakat tahu, supaya masyarakat bergerak. Dan sudah dilakukan oleh beliau. Sudah dilakukan. Dan harus dilanjutkan. Selalu dilanjutkan. Dan yang melanjutkan harus tahu dan harus ada penerusnya. Kalau terjadi diskontinuitas, saya khawatir. Yang sudah ada itu tinggal melanjutkan ini bisa terputus loh. Karena dampaknya bencana. Bencana ini kan sangat ditakutkan. Betul. Bayangkan waktu di Eropa kena Tambora, tidak ada panen, ya kan, terjadi kematian massal. Saya tidak berharap seperti itu, ya kan. Jangan sampai terjadi seperti itu. Oleh karena itu sedini mungkin, apapun, sekecil apapun upaya-upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim, ya kan, itu harus kita lakukan semua, siapapun. Oke. Luar biasa Mbah, terima kasih untuk masukannya yang luar biasa. Jadi semua yang menyaksikan podcast ini, Mbah Rono sudah menyampaikan perubahan iklim ini adalah sesuatu yang harus kita perhatikan dengan serius, dan itu dampaknya bencana jika dibiarkan. Itu sebabnya dari presiden, masyarakat, mari kita semua melakukan semua yang kita bisa sesuai bagian kita untuk mengurangi gas rumah kaca, untuk mengurangi dampak-dampak berbahaya dari perubahan iklim ini. Dan tentunya tadi terakhir yang itu tadi ya Mbah ya, penyesuaian tadi Mbah ya. Ya. Jadi gini, kita belajar ya ilmu dan teknologi itu sebenarnya dari empiris alam ya.
bukan ilmu dan teknologi untuk memaksakan kehendak kita kepada alam. Bukan terbalik ya, Mbak. Bukan terbalik. Kita belajar dari Iya. apa yang terjadi di alam Di alam ini empirisme alam seperti iya. hukum Blaise Newton, Pascal, Pascal. itu kan dari apel jatuh kan, Iya, kan? betul. Dari Pythagoras kan dari dulu segitiga siku seperti itu Iya. kan. Jadi kita jangan sombong. Ilmu pengetahuan dan teknologi banyak dilahirkan dari empiris alam. Bagaimana mungkin Anda menggunakan ilmu dan teknologi untuk memperkosa alam, untuk memaksakan keinginan Tapi kita itu yang kepada sering alam. dilakukan oleh masyarakat Tetapi manusia. kita harus berani bahwa ilmu pengetahuan itu harus menjadi jembatan. Apa sih kemauan alam dan apa kemauan kita. Oke. Agar kita itu betul-betul bersahabat dengan bumi sebagai tuan rumah dan kita sebagai tamunya. Agar kita terhindar dari malapetaka, hanya itu. Baik, Mbah. Terima kasih. Closing statement, Mbah. Bumi kita adalah selalu memberi dan tidak pernah meminta kembali. Dan kita adalah tamunya bumi. Oleh karena itu, kita harus menjaga bumi ini, ya kan? Utamanya adalah kita harus mengurangi emisi gas rumah kaca, kurangilah dampak perubahan iklim ini agar kita bisa hidup damai di bumi ini. Terima kasih. Ya, terima kasih, Mbah. Sampai ketemu lagi di podcast Rumah Bersama Pelayan Rakyat. Kami akan hadirkan kembali narasumber-narasumber lain dengan materi-materi yang menarik dan tentunya penting untuk kehidupan kita. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Terima kasih, Mbah. Terima kasih. Sama-sama. Sampai jumpa lagi.